Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 616. Kesadaran spiritual Luo Xiu telah memperhatikan orang tua ini sejak lama. Orang ini memiliki kekuatan di tingkat awal Dewa Surgawi, dan dia adalah yang terkuat yang berjaga di gunung ke-18 bagian luar sekte. Satu jari yang ditunjukkan olehnya tidak mengandung niat membunuh, sehingga Luo Xiu menahan dorongan untuk melawan, membiarkan jari orang tua itu menyentuh dahinya. Boom! Sebuah kekuatan spiritual dan kesadaran mengalir ke tubuhnya, pertama-tama menjelajahi lautan kesadarannya. Inti spiritualnya telah disembunyikan dengan menggunakan teknik rahasia, sehingga tidak ada yang di bawah Kaisar Dewa yang dapat melihatnya. Maka, orang tua itu tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Selanjutnya, kekuatan orang tua itu mengalir ke seluruh tubuhnya untuk menyelidiki kekuatannya, tetapi tidak menemukan hal yang aneh. Kekuatan di tingkat ke-7 dari tingkat Kaisar Bela Diri, bakat seni bela diri biasa-biasa saja, tetapi dia adalah seorang jenius dalam hal formasi. Orang tua itu perlahan menarik kembali jarinya, dan dengan mata tuanya yang keruh, dia tersenyum sedikit dan menepuk bahu Luo Xiu. Kamu bisa langsung naik menjadi murid bagian dalam. Setelah berkata demikian, orang tua itu berbalik dan pergi, seolah-olah ingin segera memberitahu para petinggi sekte bahwa telah muncul seorang jenius dalam hal formasi. Dalam sekejap, para murid bagian luar yang berkumpul di dekat monumen batu menjadi riuh. Orang ini tampaknya sangat asing, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan ribuan simbol dalam monumen batu. Sepertinya dia dibawa oleh kakak senior Tang. Kakak senior Tang selalu bertanggung jawab atas murid baru. Mungkinkah dia adalah murid yang baru saja datang? Murid yang baru bergabung di bagian luar, ini pasti pertama kalinya dia diuji. Bakatnya sungguh mengerikan. Orang ini memang beruntung. Bakat bela dirinya tidak terlalu tinggi, tetapi bakat formasinya luar biasa. Menjadi master formasi tingkat 4 di masa depan hampir bisa dipastikan. Kerumunan di sekeliling penuh dengan obrolan, dan semua mata yang memandang Luo Xiu dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Tang Yulai berjalan mendekat, matanya yang memandang Luo Xiu juga berubah. Selamat, kakak senior Ye. Di masa depan, di dalam sekte, aku akan sangat membutuhkan bantuanmu. Saat ini, Tang Yulai juga merasa cukup rumit. Baru beberapa saat yang lalu, Ye Haoran ini masih menjadi adik seperguruannya, tetapi dalam sekejap mata, dia sudah menjadi murid bagian dalam, dan sekarang dia harus memanggilnya kakak senior. Sekte Tailai sangat besar, dan dalam hal jumlah murid, ini adalah sekte terbesar di Bintang Utara. Hanya dalam cabang formasi saja ada banyak murid, dengan 78 gunung di bagian luar, dan setiap gunung memiliki lebih dari 1000 murid. Jumlah total murid bagian luar mendekati 100.000. 100.000 murid bagian luar ini semuanya adalah master formasi tingkat 1. Meskipun kekuatan mereka bervariasi, jika mereka mengatur formasi, mereka dapat menunjukkan kekuatan yang setara dengan Dewa Iblis. Hanya dari aspek ini saja, jika kita mengabaikan jumlah ahli tertinggi, murid-murid bagian luar dari cabang formasi sekte Tailai sudah bisa menyapu bersih semua murid bagian luar dari 4 kekuatan Raja Dewa lainnya. Namun, di antara 100.000 murid bagian luar ini, hanya sedikit yang benar-benar bisa mencapai prestasi. Murid bagian dalam dengan bakat tinggi hanya kurang dari 500 orang. Dalam sekejap mata, Luo Xiu telah berada di sekte Tailai selama setengah bulan, dan dia mendengar banyak rumor dari dunia luar. 5 kekuatan Raja Dewa masih terus mencari jejaknya dengan gigih, mengeluarkan perintah penangkapan, dan dari waktu ke waktu, ada leluhur Raja Dewa dan setengah langkah Raja Dewa yang memasuki ruang hampa tanpa batas dan angkasa untuk mencari. Namun, tidak ada yang akan menyangka bahwa Luo Xiu saat ini berada di Bintang Utara, bahkan secara terang-terangan duduk di gerbang sekte Tailai, dengan status sebagai murid bagian dalam. Perlakuan yang didapat oleh murid bagian dalam sangat berbeda dengan murid bagian luar. Mereka mengenakan jubah merah, dan jika murid bagian luar yang mengenakan jubah hijau bertemu dengan mereka, mereka harus memberi hormat dan memanggil mereka kakak senior. Hierarki dan perbedaan status sangat jelas. Ambil saja cabang formasi sebagai contoh, murid bagian luar hanya bisa mendapatkan beberapa wawasan tentang formasi, sementara murid bagian dalam bisa mendapatkan warisan dalam hal formasi. Saat ini, di sebuah lembah, Luo Xiu duduk bersila di samping aliran sungai, dengan sebuah jimat giok di tangannya. Di dalamnya terdapat sebuah teknik formasi warisan dari master formasi dewa yang sangat mendetail. Kekuatan Luo Xiu adalah di puncak Dewa Iblis, dan dia memiliki sumber daya besar dari cakram reinkarnasi, tetapi hanya bisa mendapatkan materi pelatihan yang berada di bawah tingkat Dewa Surgawi.
Meskipun luas dan mencakup segalanya, yang memungkinkan dia untuk melompat menjadi master formasi tingkat 6, jalan dari tingkat 3 hingga 6 harus dia temukan sendiri. Sekarang, dengan adanya warisan sebagai referensi, hal itu langsung memberinya banyak manfaat. Warisan formasi yang tercatat dalam jimat giok ini, jika dipahami dengan baik, bisa membuatku menjadi master formasi tingkat 6. Ternyata ada begitu banyak variasi dalam pengaturan pola formasi, dan simbol formasi dari berbagai elemen juga memiliki rahasia tersendiri, bahkan memungkinkan untuk memahami hukum-hukum yang sesuai dari setiap elemen. Meskipun dirinya telah lama menjadi master formasi tingkat 6, Luo Xiu selalu kekurangan arah dasar dalam hal ini dan harus mencari jalannya sendiri. Dahulu, dia bisa menjadi master formasi dewa setelah mengamati dan menguraikan larangan formasi yang ditinggalkan oleh Dewa Perang Huangtian dalam negeri rahasia Dewa Perang. Sekarang, melihat ke belakang, tingkat formasi Dewa Perang Huangtian sebenarnya cukup kasar, hanya melibatkan dasar-dasarnya. Bagaimanapun, Dewa Perang Huangtian sebagian besar fokus pada pelatihan seni bela diri, dan hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang formasi, tetapi tidak menguasainya. Jalan formasi dan hukum saling melengkapi, dan hal ini memberi Luo Xiu banyak pencerahan. Sebagai contoh, seorang master formasi tingkat 6 harus memiliki pemahaman hukum tingkat ketiga dari esensi untuk bisa memasang formasi tingkat 6. Jika hanya memiliki pemahaman hukum tingkat kedua dari esensi, meskipun pemahamannya tentang formasi mencapai tingkat 6, dia tidak bisa disebut sebagai master tingkat 6 yang sebenarnya, hanya master formasi tingkat 6 palsu. Master formasi tingkat 6 palsu hanya dapat memasang formasi yang mampu mengancam penguasa langit, tetapi formasi yang dipasang oleh master formasi tingkat 6 yang sejati bisa membunuh penguasa langit karena mengandung kekuatan hukum tingkat ketiga dari esensi. Adapun untuk menjadi seorang master formasi dewa tingkat 7, seseorang harus memahami hukum dari lapisan keempat esensi. Selama lebih dari setengah bulan ini, sembari mempelajari formasi, Luo Xiu juga memperkuat pemahamannya tentang hukum-hukum alam. Ditambah dengan tubuh aslinya serta avatar reinkarnasi pertama yang juga sedang mempelajari misteri hukum-hukum tersebut, meskipun tingkat keahlian formasinya belum mengalami terobosan, namun pemahamannya tentang hukum semakin meningkat dari hari ke hari. Setiap bulan, ada seorang tetua dari cabang formasi yang memberikan ceramah tentang jalan formasi di bagian dalam sekte, dan semua murid bagian dalam dapat hadir untuk mendengarkan. Setiap tetua ini adalah master formasi dewa tingkat 6, dan meskipun berada di tingkat yang sama, mereka telah menekuni jalan formasi selama bertahun-tahun, masing-masing memiliki pandangan dan pemahaman yang unik. Mendengar ceramah-ceramah mereka memberi Luo Xiu pemahaman yang lebih mendalam tentang formasi. 3 bulan kemudian, sudut bibir Luo Xiu tersenyum tipis, hukum ruang dan waktunya kini juga telah mencapai lapisan ketiga esensi. Menguasai hukum lapisan kedua esensi adalah ciri dari Dewa Surgawi, dan puncaknya adalah penguasa surgawi. Namun, menguasai lapisan ketiga esensi menjadikannya setengah langkah menuju Raja Dewa. Meskipun kekuatan tempurnya bisa dibandingkan dengan Raja Dewa, dalam hal tingkat dan akumulasi pengalaman, Luo Xiu masih memiliki perbedaan besar dibandingkan dengan para ahli yang telah berlatih selama ratusan ribu tahun. Dia mampu menantang lawan yang lebih kuat berkat keberuntungannya dan penemuan-penemuan luar biasa, namun jika keberuntungan dan penemuan tersebut diabaikan, dia hanyalah seorang dewa iblis biasa. Keberuntungan dan penemuan memang bagian dari kekuatan, tetapi Luo Xiu sangat menyadari bahwa pemahaman pribadi tentang tingkat kekuatan dan akumulasi pengalaman adalah hal yang lebih penting. Untuk menjadi master formasi dewa tingkat 7, seseorang harus memiliki pemahaman hukum lapisan keempat esensi. Oleh karena itu, Luo Xiu tidak terburu-buru, ia sementara waktu meninggalkan pemahaman tentang formasi dan beralih fokus pada peningkatan pemahaman tentang hukum. Pada saat yang sama, ia kembali mendalami jalur alkimia, karena ia berencana menggunakan jalur ini untuk mencapai terobosan dalam teknik rahasia titik akupuntur tubuh. Jalur formasi dan jalur alkimia saling melengkapi. Cabang formasi di Sekte Tailai juga memiliki banyak alkemis, dan oleh karena itu juga memiliki warisan alkimia. Seorang master formasi tingkat tinggi mungkin bukan seorang alkemis tingkat tinggi, tetapi seorang alkemis tingkat tinggi pasti juga seorang master formasi tingkat tinggi. Formasi dan alkimia bagaikan dasar dan penyempurnaan. Formasi adalah fondasi, sementara alkimia adalah puncaknya. Di Sekte Tailai, meskipun terdapat banyak master formasi, jumlah alkemis sangat sedikit, dan mereka semua memiliki kedudukan yang tinggi dan dihormati. Setara dengan kedudukan alkemis adalah pandai besi. Semakin dalam Luo Xiu mempelajari formasi, semakin ia merasakan bahwa latihan seni bela diri tampaknya memiliki hubungan dengan formasi, pandai besi, dan alkimia. Jika ia dapat memahami hubungan tersebut, itu akan menjadi sebuah pencerahan besar. Namun, perasaan itu sangat halus, dan dengan tingkat kekuatan saat ini, Luo Xiu belum bisa memahaminya. Hal itu hanya dapat menjadi benih yang tertanam di dalam hati, menunggu sampai kekuatannya meningkat hingga ia bisa benar-benar memahaminya.
Untuk bisa menggunakan formasi teleportasi ruang angkasa, paling tidak aku harus menjadi seorang master formasi dewa tingkat 7. Menggunakan formasi teleportasi ruang angkasa untuk meninggalkan tempat ini dan pergi ke alam dewa adalah tujuan utama Luo Xiu bersembunyi di sekte Tailai. Di dalam sekte tersebut, ada seorang master formasi dewa tingkat 8, namun kerusakan pada formasi teleportasi ruang angkasa hingga kini masih belum bisa diperbaiki, menunjukkan bahwa bahkan tingkat 8 pun tidak mampu mengatasinya. Bahkan jika Luo Xiu berhasil menjadi master formasi tingkat 7, ia harus menunjukkan bakat yang luar biasa agar bisa diizinkan mendekati formasi teleportasi tersebut. Formasi teleportasi ruang angkasa adalah formasi yang berbasis pada hukum ruang, dan hukum ruang adalah salah satu hukum tertinggi. Memahaminya sangat sulit, membutuhkan bakat dan kebijaksanaan yang luar biasa. Selama pemahamanku tentang hukum ruang meningkat, mungkin aku bisa memperbaiki formasi teleportasi itu. Selama masa-masa interaksinya, Luo Xiu menemukan bahwa warisan formasi di sekte Tailai, meskipun sangat rinci, kebanyakan hanya mencakup 7 elemen dasar: emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan petir. Bahkan hukum-hukum tingkat lebih tinggi seperti matahari dan bulan sangat jarang disebut, apalagi 4 hukum tertinggi: hidup mati, ruang waktu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun warisan formasi sekte Tailai dianggap tertinggi di bintang utara, dalam skala alam semesta, itu hanya dasar saja. Oleh karena itu, Luo Xiu mengarahkan sebagian besar energinya pada pemahaman hukum ruang. Roh senjata tombak hitamnya, Hong Tian, pernah mencapai lapisan keempat hukum ruang sebagai Raja Dewa. Dengan bimbingannya serta bakat dan kebijaksanaan Luo Xiu sendiri, tidak terlalu sulit baginya untuk meningkatkan hukum ruang ke lapisan keempat esensi. Ketika Luo Xiu telah berada di sekte Tailai selama setengah tahun, hukum ruangnya telah mencapai akhir lapisan ketiga esensi, tinggal sedikit lagi mencapai puncaknya, dan ia bisa mulai mengintip misteri lapisan keempat. Kau ini memang bakat luar biasa. Setelah berinteraksi dalam waktu yang lama, Hong Tian kini telah sepenuhnya menerima Luo Xiu dan tidak lagi merasa terbebani karena menjadi roh senjata. Ia merasakan potensi besar dari Luo Xiu. Kini, meskipun Luo Xiu baru berada di tingkat Dewa Iblis, kekuatannya sudah setara dengan Raja Dewa. Mengikuti orang seperti ini mungkin akan menjadi berkah bagi dirinya juga. Oleh karena itu, Hong Tian mengajarkan seluruh pemahamannya tentang hukum kepada Luo Xiu, dan Luo Xiu yang memiliki bakat luar biasa menyerap banyak dari pengalaman ini, dan mengubahnya menjadi pemahaman dan wawasan pribadinya. Bang, bang, bang. Hari itu, suara lonceng terdengar nyaring, bergema 3 kali, terdengar jelas di seluruh bagian luar dan bagian dalam cabang formasi. Waktunya ujian tahunan sudah tiba, Luo Xiu langsung menyadari informasi ini. Setelah berada di sekte Tailai, ia sudah memahami aturan sekte tersebut. Ujian cabang formasi sangat ketat, dilakukan setiap tahun untuk menilai kemajuan murid di bagian dalam dan luar dalam hal formasi. Ujian untuk murid bagian dalam ditentukan berdasarkan lamanya mereka menjadi murid bagian dalam. Jika tidak lulus, mereka akan diturunkan menjadi murid bagian luar. Mereka yang menunjukkan prestasi luar biasa bahkan bisa menjadi murid inti. Sedangkan murid bagian luar yang menunjukkan prestasi luar biasa akan diangkat menjadi murid bagian dalam. Ujian kali ini adalah kesempatan. Jika aku menunjukkan kemampuan yang cukup menonjol, aku bisa menjadi murid inti dan mengakses warisan formasi terbaik dari sekte Tailai. Menurut aturan sekte, Luo Xiu yang baru menjadi murid bagian dalam selama kurang dari setahun, seharusnya tidak wajib mengikuti ujian. Namun, ia tidak ingin menyia-nyiakan waktu, sehingga ia memutuskan untuk mengikuti ujian kali ini dan meraih kesempatan menjadi murid inti. Bersambung.